Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navarrete Ginanjar, saya biasa dipanggil Radit. Saya berkuliah di Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan membahas soft skill apa saja yang diperlukan sebagai kita mahasiswa agar dapat menjalankan peran kita dengan baik. Soft skill pertama yang menurut saya sangat diperlukan yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu ini dapat kita latih atau kita asah dengan cara menentukan skala prioritas. Skala prioritas ini berguna untuk menentukan mana pekerjaan yang harus kita kerjakan duluan dan kegiatan mana yang harus kita lakukan belakangan atau bahkan kita tinggalkan. Kedua, kita dapat mengasah manajemen waktu ini dengan cara membuat to-do list atau daftar pekerjaan kita. Ini akan memudahkan kita untuk mengingat mana yang harus kita kerjakan duluan dari awal sampai akhir. Ketiga, kita dapat mengasah manajemen waktu ini dengan menentukan tenggat dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Misal kita belajar selama 2 jam atau 3 jam, lalu kita olahraga selama 1 jam, atau main atau apa selama waktu yang kita tentukan. Karena hal tersebut dapat membantu kita untuk mengatur waktu dan aktivitas lain tidak saling mengganggu aktivitas yang lainnya. Manajemen waktu ini sendiri menurut saya penting karena bagi mahasiswa yang waktunya relatif sedikit, kita harus dapat manage waktu kita dengan baik agar kita tidak keteteran atau tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Lalu soft skill yang kedua menurut saya yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi. Komunikasi ini sendiri dapat dilatih dengan cara meningkatkan percaya diri. Percaya diri dapat ditingkatkan melalui banyak hal. Percaya diri ini penting untuk komunikasi karena awal dari komunikasi kita harus percaya diri bahwa kita sanggup atau bisa untuk berkomunikasi. Kedua, kita harus berempati. Dengan berempati kita dapat memahami perasaan orang lain dan kita dapat lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketiga, kita juga harus menghargai orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita atau orang yang sedang berbicara kepada kita. Karena dengan begitu kita dapat melakukan komunikasi yang baik dan kita menganggap diri kita setara dengan orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Komunikasi ini menurut saya penting karena kita sebagai mahasiswa pasti akan banyak berkomunikasi dengan orang lain maupun berbicara di forum-forum terbuka dengan orang banyak, sehingga kita sangat memerlukan skill komunikasi ini. Lalu soft skill ketiga yang tak kalah pentingnya yaitu berpikir kritis. Meningkatkan soft skill berpikir kritis ini bisa dengan cara kita mengecek atau menganalisis fakta-fakta yang kita temukan. Dengan begitu kita akan terlatih untuk tidak mudah percaya atau kita dapat menemukan hal-hal yang menurut kita aneh atau tidak sesuai. Lalu ada lagi cara lainnya yaitu dengan cara memahami pandangan orang lain. Dengan memahami pandangan orang lain, kita dapat membuka pikiran kita dengan luas dan kita dapat memahami banyak sudut pandang sehingga menambah pengetahuan kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah mencari mentor. Mentor ini sangat berguna apabila kita adalah tipe orang yang tidak bisa otodidak. Mentor akan sangat membantu kita dalam berlatih melakukan sesuatu. Berpikir kritis ini sangat penting karena menurut saya sebagai mahasiswa kita tidak bisa lagi menerima sesuatu secara apa adanya karena kita bukan lagi seorang siswa di SMA atau SMP yang hanya menerima sesuatu tanpa menganalisis itu terlebih dahulu. Berpikir kritis ini juga sangat penting untuk masa depan kita karena kita harus bisa menyeleksi apa yang menurut kita penting dan tidak penting atau yang benar mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.